Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Esther Telembanua, Angkatan 55 Kelompok 3, Unit Kerja Kantor Kecamatan Moroe Kabupaten Nias Barat, Profesi Analis Rencana Program dan Kegiatan, Pengampu Materi Yamnur Mahlia SST MKes. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas 1, agenda 2 Latsar CPNS tahun 2021. Beberapa materi yang akan saya sampaikan yaitu pertama nasionalisme dan kedua akuntabilitas. Berikut kita akan mengupas materi tentang nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai cinta pada tanah air, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestise bangsa. Dan nasionalisme juga dapat diartikan sebagai dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Peta kompetensi pelatihan nasionalisme. ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Terbagi atas 3, yaitu ASN sebagai pemersatu dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lain. Yang kedua, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik. ASN profesional dan melayani yang berintegritas. Ini sangat erat kaitannya dengan pemahaman sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. ASN yang memahami dan memiliki kesadaran implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan ASN itu harus berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang kuat. Berikut kita akan membahas dan mengupas sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama adalah sila pertama, mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari atau outcome-nya adalah yang pertama, jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tidak melakukan tindakan koruptif lainnya, sabar, berjiwa besar, dan tidak berprasangka buruk. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini adalah sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Apa hasil yang dicapai dari hal itu atau outputnya, yaitu berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain. Wujud nyata dari Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari atau outcome-nya, yaitu toleransi, tidak zalim,
sopan santun, dan saling tolong menolong. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang cinta tanah air. Hasil yang dicapai atau outcome dari Persatuan Indonesia adalah siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Wujud nyata sila ketiga ini dalam perilaku sehari-hari atau outcome-nya adalah: pertama, rukun dan damai; kedua, menjaga keutuhan bangsa; ketiga, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang demokratis. Hasil yang dicapai dari sila keempat ini atau output yang dicapai adalah: pertama, tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari atau outcome dari sila keempat ini adalah: mau mendengar pendapat orang lain. Yang kedua, siap menang tetapi juga siap kalah. Ketiga, sportif. Keempat, selalu sesuai aturan main atau mematuhi undang-undang yang berlaku. Kelima, bertanggung jawab. Keenam, tolong menolong. Dan ketujuh, tidak anarkis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai jati diri bangsa, yaitu bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil yang dicapai dari sila kelima ini atau outputnya adalah: pertama, tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan. Kedua, memperhatikan nasib orang lain. Ketiga, gotong royong. Keempat, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari atau outcome: yang pertama, tidak serakah; yang kedua, tepat waktu; ketiga, mau bekerja keras; keempat, saling membantu; dan kelima, suka menabung dan investasi. Demikianlah materi tentang nasionalisme tugas 1 agenda 2 Latsar CPNS tahun 2021. Terima kasih.